Shalom saudara, mari kita memulai room prayer kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan telah mempertemukan kami pada room prayer ini. Semua karena anugerah dan perkenanan-Mu Tuhan. Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal dan sampai berakhirnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Menyembahmu seumur hidupku, memujimu Tuhan sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak untuk disembah. Kami mau memuji Engkau seumur hidup kami. Semua yang mau memuji Dia, biarlah semua yang bernafas memuji Dia. Kami mau angkat tangan kami memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami mau sembah Engkau. Oh Yesus Tuhan, mari sembah Dia, Yesus yang berkuasa. Menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, sorga terbuka, kuasa Tuhan bekerja di sini, pemulihan, ada kesembuhan. Menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Mari angkat tanganmu, menyembah-Mu seumur hidupku, memuji-Mu sepanjang usiaku, sepanjang usiaku. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus Tuhan, Kau mulia, Kau yang layak untuk disembah. Oh Yesus, kami sembah Engkau Raja. Dengan apa kami mau balas Tuhan segala kebaikan-Mu, segenap hidup kami mau nyembah Engkau. Dengan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Betapa kami bersyukur, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hidupku ku mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau sembah Engkau. Oh selamanya. Haleluya, kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan,
Kami mau sembah Engkau sebab nggak ada lain yang bisa membalas kasih-Mu. Kami mau sembah Engkau, kami bersyukur, kami mau senangkan hati-Mu. Oh Yesus. Apa akan balas segala kebaikan-Mu? Karena kami mau sembah Engkau, Yesus. Ku bersyukur padamu, kenapa kan ku balas segala kebaikan-Mu, kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab itulah kesukaan hati kami. Kami mau lepas semua hak kami. Ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu, kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu, yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikut-Mu Tuhan, sebab pengikut-Mu itulah kesukaan terbesar bagi hidup kami. Kami mau sembah Engkau. We worship You. Haleluya. Kami bersyukur. Mengikut-Mu Tuhan, Yesus.
sampai akhir hidup kami. Kami mau senangkan Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau menyembah Engkau. Mata kami tetap memandang-Mu. Kami adalah anak, kami adalah hamba yang berkenan padamu. Kami bersyukur. Thank you Lord. We worship you. Haleluya. Yesus, mengikut-Mu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Mu mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sungguh baik, teramat baik dalam hidup dan kehidupan anak-anak. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu, urapi kami di tempat ini, urapi keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Langsung saja kita ke pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu, ini adalah ibadah pertama dalam sejarah ya. Tapi bagi yang bingung kenapa pakai kaos ini, yes, tapi worship is worship. Ibadah adalah ibadah. Semua tempat ibadah adalah sesuatu yang umum. Tetapi ibadah yang beda adalah cara penyampaian. Kalau kita berbicara di depan umat, ibadah umum itu berbeda dengan ibadah biasa. Kalau kita berbicara khotbah dengan lansia, pasti akan beda dengan lansia. Kalau kita khotbah dengan anak sekolah minggu, pasti akan berbeda dengan anak sekolah minggu, betul kan? Nah, hari ini dasar perenungan firman Tuhan kita ada di dalam Matius pasal 19. Ini tentang Yesus memberkati anak kecil. Matius pasal 19 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kita baca secara bersama-sama aja karena cuma 3 ayat doang. Oke, 1, 2, 3. Lalu orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah orang anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian dia berangkat dari situ. Kalau kita berulang kali belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang pada saat ini, kita sekilas membaca tentang baca dulu judulnya dong, 1, 2, 3. Generasi muda anak Tuhan, generasi yang diberkati Tuhan. Kurang semangat nih kayaknya. 1, 2, 3. Generasi muda anak Tuhan, generasi yang diberkati. Amin. Kalau kita sekilas membaca bingung, maksudnya opo gitu. Nah, sebetulnya artinya ini. Di anak-anak itu tidak suka penolakan, bukan hanya anak-anak. Semua orang tidak suka penolakan, tetapi yang lebih tidak menyukai
penolakan adalah anak kecil. Anak-anak kecil dalam ayat ini ditolak oleh murid-murid Yesus. Kita bisa membaca di ayat yang ke berapa itu, ayat 14. Tetapi Yesus ayat 13 yang bagian B, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang. Ditolak. Berapa banyak yang ditolak pada hari ini? Dia seorang anak kecil memberi hasil karyanya kepada anaknya, bilang udah ganggu aja lu. Ini bukan hanya kata firman, ini juga kata sebuah penelitian. Penelitian berkata bahwa anak-anak suka. Makanya kalau ada orang caper cari perhatian, dibilangnya apa? Kayak anak kecil. Dan benar, anak kecil adalah anak yang haus akan yang namanya pengakuan dan juga tidak suka tertolak. Nah, respon Yesus di sini apa? Biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itu yang mempunyai kerajaan. Nah, sebetulnya ayat ini kurang lengkap. Kenapa? Karena di ayat Lukas 18 ayat 17b lebih jelas gitu. Sebab sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ya tidak. Anak kecil itu gimana sih? Nah, ini kita lihat. Oke. Kita baca yang bagian bisa, kalau tidak bisa nanti translate. Remember this, whoever does not receive the kingdom of God like a child will never enter it. Remember this, whoever does not receive the kingdom of God like a child, perhatikan, will never enter it. Artinya, ingatlah barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak ini, apa? Dia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak kecil itu seperti apa? Yang pertama, hati yang tulus. Kalau mau dimanapun tempatnya, seramai apapun, kalau udah manggil nama bapaknya, emaknya, dipanggil Pak, gua lapar, aku lapar Pak. Mau di mall, Pak mau beli mainan. Senjata paling utama anak kecil apa? Nangis, betul kan? Mau beli mainan, nggak ada duit. Yang kedua adalah hati yang kalau anak kecil berebutan mainan, kelahi, itu beda dengan orang-orang dewasa berkelahi. Kenapa? Anak kecil berantem 5 menit selesai. Berantem 5 menit, 5 menitnya kelar, baikan lagi. Betul kan? Iya. Kalau anak orang dewasa ribut, apalagi di sosmed, udah dunia kayak udah mau kiamat. Yang ketiga adalah hati yang terbuka, seperti yang di awal, terbuka. Dia
sampai ayat yang ke-3 berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan orang fasik dan tidak ikut dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanami di sekitaran aliran air dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 sudah digenapi dalam diri seorang anak ini. Ya, sama kita baca secara sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanami di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak apa saja yang diperbuatnya. Baca bagian akhir dong. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kunci keberhasilan seorang Kristen ada di dalam. Dan kita mencatat berbahagialah orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik. Dalam bahasa Inggris adalah blessed. Taurat itu blessed. Jadi intinya diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, dan diberkatilah yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ia yang merenungkan Taurat itu. Blessed. Yang ada beberapa hal. Yang pertama, anak-anak muda adalah saksi diskursus. Kita baca di dalam Alkitab, terlebih di dalam Rut pasal yang pertama sampai ayat yang keempat, itu mencatat ada 3 hal yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama, benih apa? Benih adalah taburan yang kita berikan di gereja untuk orang-orang yang membutuhkan, untuk anak-anak panti, untuk orang-orang panti jompo. Yang kedua adalah roti, sandang, pangan, dan makanan sehari-hari dan kebutuhan. Yang ketiga, jelas kemurahan Allah. Pada saat Rut mendapatkan jelai dari pegawai Boas atas beritanya, yang adalah atas kemurahan Boas yang melambangkan Yesus dan kasih karunia. Kita membuka dalam Rut baca Rut 1 dulu. Rut 1. Oke. 1 ayat 19 sampai 20. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, 14 penduduk kota itu
karena mereka. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa atau Allah telah melakukan yang baik kepada. Oke, berhenti sampai dia situ. Dia berkata, jangan sebut gua lagi Naomi, tapi sebut Mara. Kenapa? Tuhan melakukan yang baik kepada kita. Kenapa melakukan yang baik? Baca di ayat 1 sampai seterusnya kita melihat bahwa Naomi dan Ruth ini mengalami kedukaan. Nah, suami dan anaknya meninggal. Suaminya meninggal beserta. Dan ketika mereka meninggal, mereka ini maksudnya adalah suami dan anak. Meninggal. Mereka meninggal. Tuhan gak pernah ngelakuin yang pahit. Ini sama seperti perkataannya Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mau. Tuhan gak pernah mengambil, kalaupun dia mengambil dia akan gantikan yang lebih baik. Kalau ada sesuatu yang pahit itu datang dari sini. Ketika Petrus berjalan di atas air, sebelum jalan itu kan Tuhan nyuruh mereka itu menyingkir gitu. Dia doa sendiri. Tahu nggak Yesus ada pada Yesus? Tahu. Tapi kenapa Yesus biarkan? Terkadang di dalam hidup ada sesuatu hal yang menyakitkan, ada sesuatu hal yang rasanya kok gak adil banget ya Tuhan. Tetapi ketika Yesus ada di situ, padanya belum selesai, padanya masih ada. Tapi ketika Yesus naik ke atas perahu itu, dikatakan badai itu selesai. Allah memang ada, tetapi ketika kita percaya Allah, sudah selesai. Kita membaca dalam Rut pasal yang lanjut ke yang tadi ayat pasal yang ke sesudah itu bacanya berkali ya. Sesudah itu berkatalah Boas, tidak usah dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut junggai apa itu dan memungut junggai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetaplah dekat pengerja pohon. Lihat saja teladan yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki yang mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempat tempayan dan minumlah air yang disedot oleh pengerja-pengerja itu. Lalu Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, maksudnya sujud, dan berkata kepadanya, mengapa enggak aku mendapat belas kasihan darimu, hingga Tuhan memperhatikan aku pada aku. Sampai di situ. Maksudnya apa sih? Kita tahu kisah Rut, mereka mengalami kedukaan, mengalami
pergi memungut celah-celah lain. Maksudnya gak usah cari yang lain gitu. Cari Yesus. Gak usah pergi ke yang lain. Gak usah pergi menyembah Allah. Kenali Allah Abraham, Ishak dan Allah yang berjalan melintasi semua. Allah yang rela mati. Ayat 9. Lihat saja ladang yang sedang disapit. Maksudnya orang itu yang mengusahakan, bukan Ruth, tetapi orang mengusahakan Ruth yang menerima hasilnya. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau, berkat firman Tuhan. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan itu dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja itu. Maksudnya, ketika kita haus, oke, kembali ke bawah. Dari kisah ada yang ketiga, yaitu kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu dalam cara bukan Allah murah, tetapi Allah murah hati, memberikan semuanya. Seperti dia tidak mengupayakan, dia tidak mau. Ketika dia haus, ambil dari tempayan. Next. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Amin. Ketika Boas berkata jangan pergi kepada ladang lain, artinya jangan cari Allah lain, jangan menyembah atau sujud kepada Allah lain. Taurat mengatakan seperti itu, tetapi di dalam kasih karunia artinya hampir berkat penyediaan hanya ada dalam Yesus Kristus. Amin. Carilah aku, bukan Tuhan yang hilang, tetapi kita yang hilang. Kita membutuhkan carilah aku, yaitu Yesus, maka kamu akan hidup. Kehidupan yang baik dan kuasa dimulai dari mencari Yesus dan menemukan siapa engkau. Ketika engkau mencari Tuhan, engkau hidup, tetapi bukan sekedar hidup dan berkuasa. Perbedaan orang dunia dengan anak Tuhan, yang pertama bekerja, sama dengan orang tahu time is money. Orang tahu segala sesuatu ada upah. Orang tahu kalau kita bekerja hukumnya mendapat. Tapi yang mereka enggak, semua kasih. Yang kedua, berusaha menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baik. Ruh tidak mengerjakan. Dia memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk tidak mengganggu. Ada berkat perlindungan, ada penyediaan. Yang ketiga, doa diselamatkan oleh kematian. Bekerja, lakukan apa rest. Yosua 21 ayat 42. Dari segala yang baik yang Tuhan janjikan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya. Yang kedua, grow, artinya dalam kasih berarti. Kita buka Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sama-sama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk mengerjakan dan berdoa.
yang dilakukan oleh gereja itu memecahkan roti dan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. 3.000 orang bertobat ketika mendengar khotbah Yesus. Hal yang sama ketika firman mungkin belum ada Tuhan masih butuh proses. Ketika dalam penciptaan Tuhan bisa langsung jadi semua bumi, langit, cakrawala bisa. Tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Proses, dia butuh proses. Dia butuh proses, ada yang dijalani. Ketika manusia diciptakan, dia nggak langsung dia nggak pakai firman asal langsung jadi, tapi dia membentuk dari tanah, dia membentuk, menciptakan manusia. Dan barulah terakhir menghembuskan nafas ke dalam lubang hidung manusia. Dia menciptakan dengan tangannya, yang lain diciptakan dengan firman. Jadilah bumi maka bumi jadi. Jadilah langit maka langit jadi. Jadilah petang jadilah pagi. Itulah hari pertama. Kenapa jadilah petang jadilah pagi? Dalam waktu orang yang tidur. Waktu, kalau kita kan waktu dimulai dari 24:00 gitu, atau 00:01 WIB gitu. Tapi kalau mereka enggak, kalau mereka 18:01 WIB jam 6 sore itu waktu dimulai. Jadi ketika Allah bekerja dari misal jam 6 sore, selesainya jam 6 sore juga. Agak bingung dengan waktu orang Yahudi. Nah, barulah di hari ketiga dia beristirahat, bukan karena kita. Dia mengajarkan kita untuk bernis. Ketika manusia membuka, nggak usah dia meminta, nggak usah dia bekerja, mau makan ada apa aja, mau minum sungai banyak, minum air. Manusia kedua yang membuat kekacauan terjadi, yang membuat dosa terjadi. Siapa namanya? Hawa. Manusia kedua yang membuat kekacauan, manusia kedua atas perintah Tuhan. Kalau kita berbicara kalajengking, ular, hewan-hewan buas itu murah banget. Kenapa? Ketika hal itu terjadi, barulah mereka jatuh. Tetapi Allah melihat hal itu dan kacau, dan turun sendiri dalam rupa manusia, Yesus Kristus menjadi Allah. Ciri-ciri ini tanda orang dewasa rohani, tanda orang dewasa jasmani makin tidak bergantung orang, tapi tanda orang dewasa secara rohani selalu menghormati, siap melayani. Next, diberkati. Mungkin hal ini menjadi penutup dari firman. Tadi dibicarakan anak itu. Pastor Agung sebelum dia terkenal Yesus, itu dia nggak tahu siapa ya. Sampai sekarang dia ikut kenakalan remaja sampai pernah ditahan polisi. Ketika dia mencari siapa ayah, dia nggak tahu mau nanya siapa, ibunya udah meninggal, dia bingung mau nanya siapa.
uang itu dia akan habisin itu aja. Dan dia akan mikir, kamu cuma mengajar, kamu cuma membuat anak tetapi tidak mau membesarkan. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, ketika dia mengenal, mengerti, menerima Yesus, semua berubah. Kalau mungkin dia tidak menerima Yesus, dia tidak bisa berbuat selesai. Dia mengenal sosok Bapa yang tidak pernah meninggalkan Allah. Kita nyanyikan lagu tadi Bapa. Sebelum itu kalau mungkin Bapak, terima kasih atas hari ini Tuhan Yesus, atas firman-Mu yang sudah mengingatkan setiap kami bahwa kami punya gembala, yaitu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dalam kondisi apapun Tuhan memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera dan kebenaran untuk mengelola semua apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan bilang aku memberikan kelegaan kepadamu. Yang hari ini dalam kesendirian janda duda yatim piatu fakir miskin yang terpenjara, Tuhan datang melawat hidup mereka. Bapak Presiden kami Pak Jokowi yang akan menyelesaikan tugasnya pada 20 Oktober Tuhan. Tuhan sudah menetapkan presiden yang terbaik yang bisa memimpin bangsa ini, dan mereka mempunyai hormat akan Tuhan dan mereka memuliakan Tuhan. Ini kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah diberkati Tuhan, dan iman sama-sama kita katakan kami dan melindungi kami Tuhan, menyinari kami Tuhan wajah-Mu dan memberi kami kasih karunia Tuhan, menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan